Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak-anak pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan ilmu waris. Bahwa yang lalu sudah kita bahas landasan daripada ilmu faraid dari Al-Quran dan hadis. Dan ada lagi namanya pembahagian dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sebelum kita masuk kepada sebab-sebab menerima waris, bahwa ada yang menerima warisan dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki ini totalnya berjumlah 15 orang. Nah, yang 15 orang ini tidak dapat semua. Nah, siapa saja? Yang laki-laki, suami, ayah, anak, cucu, anak dari cucu laki-laki, saudara suami, saudara, sampai 15. Kalau terkumpul semuanya ini, tidak semua dapat. Seperti ini, cucu akan terhijab ketika anak ada. Oh, lagi di sini ada namanya kakek. Kakek terhijab ketika ada ayah. Nah, ini pembagian totalnya 15. Nah, yang kedua ada pihak perempuan. Totalnya 10. Nah, di antaranya yang 10 ada istri, ada ibu dari istri, ada anaknya, ada cucu, ada saudara. Nah, ini tidak semua juga dapat. Kalau terkumpul semuanya, maka ada yang dihilangkan. Seperti ini hilang, ini juga hilang kalau ada anak. Nah, ini pembagian dari pihak laki-laki. Tidak keluar dari 15. Tapi ada yang menyatakan 14. Ada yang menyatakan 9. Kenapa? Keluar di situ namanya budak hamba. Karena tidak ada pembahasan, tidak ada pembagian dan tidak ada lagi hamba di sana. Tapi hukumnya tetap ada. Oke. Lanjut kita tentang sebab-sebab menerima warisan. Ada orang yang menjadi sebab dia bisa menerima warisan. Apakah semua bisa mendapat warisan? Tidak. Kalau tetangga meninggal, dapatkah kita bahagian warisan? Dari mana jalannya? Oh, bertetangga Pak Ustadz, ya kan? Nah, atau umpamanya ada saudara tetangga yang meninggal dan kita dekat sama dia, kenal betul kita. Apakah kita dapat bahagian? Dari mana jalannya? Nah, ternyata ada jalan orang yang bisa mendapatkan harta warisan. Pertama, nasab, keturunan. Nah, keturunan. Kalau yang meninggal itu adalah ayah yang meninggal, berarti ada anak. Berarti anak dapat. Ini faktor keturunan. Cucu. Cucu. Ketika anak tidak ada, cucu dapat. Nah, ini faktor keturunan. Saudara ayah, ya kan? Seperti paman. Paman atau makcik, ya kan? Semua dapat. Ini yang disebut dengan mendapatkan warisan dari jalur keturunan. Ada keturunan. Adik ayah, bapaknya ayah, kakek, anak ayah, saudara ayah, ya kan? Nah, istri bukan, itu jalur pernikahan. Nah, jadi ini namanya jalur keturunan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang punya anak angkat? Anak angkat tidak dapat karena bukan jalur keturunan. Jalur keturunan. Nah, anak tiri dapat apa enggak? Anak tiri enggak dapat. Jadi kalau kita buat contoh begini, ada suami, ada istri, ada istri. Ternyata suami ini duda, istri ini janda. Ini punya anak 2, satu laki-laki, satu perempuan. Ini juga bawa anak, satu laki-laki, satu perempuan. Berarti ini anak tiri daripada suami, ini anak tiri daripada istri. Nah, kalau ini meninggal, ini dapat apa enggak? Enggak dapat. Nah, kalau ini meninggal, ini dapat apa? Enggak dapat. Nah, tapi kalau ini meninggal, ini dapat. Nah, itu Pak, anak tiri juga dapat. Kenapa?
Karena bukan jalur keturunan dia. Nah, jalur keturunan. Tapi kalau mereka punya anak pernikahan, ada anak mereka dapatlah 2, satu laki-laki, satu perempuan dari pernikahan mereka. Kalau yang ini meninggal, berarti yang dapat bahagian berapa? Ini 1 dapat bahagian, yang ini 2, yang ini enggak dapat. Kalau yang ini meninggal, ini dapat bahagian, ini dapat bahagian, ini enggak. Nah, jadi ini faktor keturunan. Anak angkat, anak susuan, tidak dapat bahagian. Nah, yang dapat itu yang masih jalur keturunan. Nah, yang kedua, yang mendapatkan warisan melalui pernikahan. Nah, si A laki-laki menikah dengan si B. Ini laki-laki, ini perempuan. Orang lain, ini sama sekali tidak ada hubungan. Nah, tapi ketika mereka akad nikah ijab kabul, ini saling mewarisi. Itu namanya faktor pernikahan. Kalau istrinya ini dapat bagian kalau ini meninggal. Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz kalau istrinya banyak? Ada C, ada D, ada E, dapat apa? Dapat. Nah, kenapa? Karena istrinya yang melalui pernikahan. Berapalah kira-kira dapat orang nih? 2 saja bahagian istri. Kalau tidak 1/8, 1/4. Orang tanya lagi, kalau 1/8 Pak Ustadz, masing-masing 1/8? Enggak, 1/8 bagi 4 lah. Sikitlah Pak Ustadz, begitulah resikonya. Nah, mau berapa lagi dapatnya? Jadi kalau dia jalur pernikahan ini deh, dapat. Kalau umpamanya, menikah dia dengan seorang perempuan, berarti berhak mendapatkan ini. Nah, kalau seandainya dia pisahkan ini, dia cerai ini, si istri tadi diceraikannya, dapatkah harta warisan kalau ini meninggal? Dapat apa enggak? Nah, dapat warisan selama dia masa iddah, masa menunggu, masih bisa mendapatkan warisan. Nah, setelah diceraikan, 2 minggu kemudian meninggal, ini dapat bagian karena dia masih dalam iddah, dalam tanggung jawab. Kalau dia sudah tidak masa iddah, tidak sama sekali mendapatkan. Maka dalam kompilasi hukum Islam ada namanya harta gonogini, setelah terpisah dibagi 2 langsung. Harta dibagi 2 untuk mengantisipasi tidak ruginya pihak perempuan. Nah, itu diatur kalau dalam undang-undang kita. Nah, jadi kalau sudah menikah, berhak mendapatkan warisan. Nah, kalau menikahnya sekejap hari itu meninggal, juga mendapat warisan. Jadi ini faktor pernikahan. Jalan untuk mendapatkan warisan. Yang ketiga, wala. Wala itulah orang yang dimerdekakan. Ini hukumnya ada. Tapi tidak ada lagi yang namanya budak. Nah, ada budak itu, ada hamba. Hamba kalau dimerdekakan namanya wala. Fa innal wala'a liman i'taqah. Nah, wala itu akan mendapatkan warisan bagi orang yang yang memerdekakannya. Siapa memerdekakannya? Meninggal, dapat bagian. Nah, tapi ini apa? Hukumnya ini hukumnya ada, tapi kasusnya lagi sudah tidak ada. Ini orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Nah, yang berikut sebab tidak mendapatkan warisan. Nah, sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, orang kafir tidak mendapatkan warisan. Ya iyalah Pak Ustaz, orang kafir. Maksudnya kafir di sini ketika dia saudara kandung, si A saudara kandung dengan si B, ayah orang dikandung meninggal, keluar dari agama Islam, murtad. Nah, ini si ayah, murtad si anak tadi, si B tadi. Meninggal si ayah, yang mendapat ini tak dapat. Kenapa? Sudah pisah agama. Nah, orang yang pisah agama tidak dapat bahagian. Nah, gimana kalau terbalik? Kisah terbalik. Nah, si ayah punya anak A, B, dan C. Ayah ini agama Nasrani. Meninggal si ayah nih. Anak ini Nasrani. Ini Islam.
Ini Buddha. Nah, meninggal si ayah nih, dapat warisan apa enggak ini? Tidak ada cerita waris karena dia bukan orang Islam. Yang ada hukum waris itu ketika statusnya Islam, beragama Islam, baru ada hukum harta tentang waris. Jadi kalau ini tidak ada, dapat waris ini kan, enggak ada istilah waris sama mereka. Nah, oke. Kalau terbalik, anak sudah Islam, meninggal si anak, ada harta, ayah dapat apa enggak? Tidak dapat karena beda agama. Saudara dapat? Tidak dapat karena beda agama. Nah, jadi orang kafir, la yarithul muslim kafir, tidak bisa mewarisi kan? Orang muslim terhadap orang kafir, tak bisa mewarisi dengan harta itu. Jadi bagaimana ya? Nah, jadi kadang apa? Ada orang anaknya berapa? Anak si A ini kan? Sampai 3 kan? C, D, anaknya 3. Ternyata kan, bagaimana ini murtad dia? Murtad padahal ayahnya Islam. Ketika ayahnya meninggal kan, waktu pembagian berarti yang tersisa 2. Ini bisa apa enggak dapat? Enggak dapat bahagian karena sudah terpisah agama. Oke. Yang kedua, membunuh. Masuk membunuh ini apa? Bahwa dia membunuh orang tuanya, membunuh orang tuanya. Nah, ada kasus begini, justru ada kasus lah maka muncul hukum. Nah, tindak kriminal. Kalau dia membunuh ayahnya, dia tidak akan dapat bahagian dari harta warisan. Nah, berencana dia membunuh ayahnya biar nanti kalau setelah meninggal harta warisan dibagi, itulah yang bisa membuat dia untuk berubah nasibnya dalam hidup ini. Nah, ketika diselidiki, pembunuhnya siapa? Anaknya pembunuhnya. Maka anak tidak dapat warisan. Nah, pembunuhnya siapa? Ayah. Nah, bagaimana kalau umpama si ayah sama si anak berangkat ke hutan berburu rusa? Berburu rusa, memang yang dipanah itu, yang disasar itu adalah rusa. Dan itulah mereka lakukan dalam beberapa hari libur lah umpamanya. Ternyata ketika dia better itu kan, dia tembak kan, rupanya ayahnya yang kena, bukan rusa, ayahnya mati si ayah. Apakah hukumnya pembunuh? Ini bukan hukum pembunuh. Nah, kalau udah meninggal ayah dapat warisan, dapat warisan. Nah, walaupun ini ada perbedaan pendapat, satu. Yang kedua, kalau ada si anak bagian juru tembak, apa istilahnya? Kalau ada orang yang membunuh terkena narkoba, yang penembaknya, atau kalau di negara Arab algojo yang memenggal itu, yang memenggal. Ternyata yang memenggal itulah anaknya, memang itulah kerjanya. Nah, jadi bagaimana? Setelah dibunuh, ayah punya harta. Dalam pendapat dia bukan dihitung pembunuh. Nah, walaupun ini masih dalam ranah khilafiyah. Oke. Yang berikut, anak di luar nikah. Nah, anak di luar nikah tidak mendapatkan warisan. Si A dengan si B. Nah, setelah menikah dengan ini suami, ini istri. Setelah ijab kabul, ternyata waktu ijab kabul si perempuan ini, kalau bahasa kita, sudah dipanjar dulu 8 bulan. Jadi itu namanya perempuan dipanjar. Kalau bahasa sekarang apa? Udah di luar nikah, di luar nikah. Jadi ada anak 8 bulan atau 7 bulan dalam kandungan. Ini bibit siapa ini? Memang bibitnya si A, tapi udah ijab kabul apa enggak? Bukan. Orang yang belum ijab kabul bukan dihitung suami istri. Bukan dihitung suami istri. Ketika ijab kabul baru dihitung dia itu sebagai suami istri. Ternyata dia bawa. Nah, lahir anak. Nah, setelah berumah tangga, setelah ijab kabul, selain dari ini lahir lagi anak 5 orang. 5 orang. Meninggal ini tidak dapat warisan. Tidak dapat. Yang dapat cuma 5. Karena itu adalah anak di luar nikah. Anak di luar nikah. Nah, jadi nanti dibahas dalam hukum pernikahan, status anak, status wali, ya kan? Juga dibahas di sana. Tapi kita hanya bahas tentang ini, anak di luar nikah. Oke. Jadi ada penyebab bisa menerima warisan dan yang tidak menerima warisan.
Kalau dari sini jelas berarti menantu tidak mendapatkan warisan. Tapi jangan heboh lah sebagai menantu karena mertua kaya meninggal, ya kan, heboh kali dia nak membagi harta warisan, padahal dia tidak mendapatkan bahagian. Kalaupun dapat, mungkin bahagian istrinya karena menantunya meninggal, mungkin bahagian suaminya, kebahagiaan dari istrinya karena mertuanya meninggal. Nah, mungkin bahagian suaminya karena mertuanya meninggal. Tapi secara hukum menantu tidak dapat bahagian dari warisan mertua. Tapi Pak Ustadz, kalau istri yang dapat, kan dapat juga saya. Itu berarti jalur karena ada istri kita yang mendapatkan bahagia. Nah, barangkali sekilas tentang ini nanti bisa dicari lagi di referensi dari buku-buku untuk lebih jelas dalam memahami tentang tema kita ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijom, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.